Taiwan 9 Mei 2013. Kepolisian Distrik Jinchuan, New Taipei City, Taiwan menerima laporan orang hilang. Orang itu bernama Yuru yang berusia 26 tahun. Yuru sendiri setiap hari menjalani aktivitasnya dengan bekerja dari pagi hingga sore, sedangkan malam harinya ia kuliah di Universitas Katolik Fujian. Menjadi salah satu dari 4 universitas bergengsi di Taiwan, membuat Yuru tak pernah absen satu hari pun dalam perkuliahannya. Namun pihak kampus heran karena tiba-tiba Yuru tak menghadiri perkuliahan sudah lebih dari 10 hari. Oleh karena itu, mereka mencoba menanyakan hal tersebut kepada pihak keluarga Yuru. Setelah itu pihak keluarga langsung melaporkan kabar hilangnya Yuru kepada kepolisian. Kejadian ini sempat membuat heran pihak kepolisian. Apa yang membuat mereka baru melapor setelah Yuru 10 hari menghilang? Kepolisian pun mencoba untuk berfokus kepada pencarian Yuru terlebih dahulu. Dari hasil investigasi, Yuru ternyata merupakan anak yatim piatu yang dari kecil sudah dirawat oleh kakek dan neneknya. Yuru memiliki seorang kakak laki-laki yang merupakan seorang pecandu obat-obatan terlarang yang dalam hidupnya selalu dalam pengejaran polisi. Hal itu membuat Yuru dan kakaknya menjadi jarang sekali untuk berkomunikasi. Mereka biasanya hanya bisa bertemu 1 kali dalam setahun. Menurut salah satu teman sekelasnya, Yuru diketahui merupakan seorang yang pendiam dan senang menyendiri. Hal itu tentu agak menyulitkan proses investigasi yang dilakukan oleh polisi. Maka dari itu, mereka mulai memeriksa catatan panggilan dari nomor telepon milik Yuru. Dari sana polisi dapat mengetahui kalau panggilan telepon terakhir yang Yuru lakukan adalah pada tanggal 27 April di Chiayi City. Yang membuat polisi heran adalah Chiayi City sendiri berjarak sekitar 200 km dari tempat tinggal Yuru yang berada di New Taipei City. Polisi berasumsi kemungkinan di sanalah Yuru menghilang. Polisi kembali melanjutkan pemeriksaan pada catatan panggilan telepon milik Yuru. Saat itu Yuru menghubungi 2 nomor tidak dikenal yang selanjutnya diketahui merupakan nomor sementara yang belum teregistrasi atas nama siapapun. Polisi merasa catatan panggilan telepon milik Yuru tersebut tidak begitu membantu mereka dalam memecahkan kasus ini. Maka dari itu, pihak kepolisian kemudian memeriksa barang-barang pribadi milik Yuru yang ada di asrama tempat tinggalnya. Di sana perhatian polisi langsung tertuju kepada buku harian milik Yuru yang tertinggal di meja belajarnya. Dalam buku harian tersebut, Yuru menuliskan tulisan romantis kepada seorang pria yang ditulis beberapa hari sebelum menghilang. Berdasarkan temuan ini, polisi menduga kalau penyebab hilangnya Yuru kemungkinan karena faktor asmara kepada pria yang disebutkan dalam tulisan tersebut. Pria itu bernama Huang. Polisi pun berusaha untuk mencari keberadaan Huang guna dimintai keterangan. Usut punya usut, ternyata Huang adalah seorang detektif swasta di kota tersebut. Menurut keterangan Huang, dirinya dan Yuru memang mempunyai hubungan spesial. Tapi setelah polisi melakukan investigasi lebih dalam tentang Huang, mereka menemukan kalau ternyata status Huang sudah menikah. Yang lebih parah lagi adalah Huang diketahui berusia 10 tahun lebih tua daripada Yuru dan ia juga memiliki banyak wanita simpanan. Meski kehidupan Huang terlihat kacau, polisi tetap tidak menemukan hubungan antara hal tersebut dengan alasan dibalik hilangnya Yuru. Oleh karena itu, mau tidak mau, polisi harus rela melepaskan Huang terlebih dahulu dan kembali berfokus untuk menyelidiki Yuru. Dari investigasi itu diketahui kalau sekitar setahun yang lalu,
Yuru kedapatan pernah menghubungi seorang dukun untuk meminta dilakukan sebuah ritual. Karena penasaran ritual apa yang diminta oleh Yuru, polisi pun menghubungi sang dukun. Dalam proses interogasi dengan si dukun, ia mengaku kalau di tahun 2012 lalu, Yuru memang sempat datang ke tempatnya dan meminta untuk dilakukan sebuah ritual. Menurut si dukun, kala itu Yuru datang dengan kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja, atau lebih tepatnya, Yuru saat itu sedang patah hati. Pacar Yuru saat itu bersikeras untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Dan setelah beberapa kali gagal membujuk sang pacar, Yuru pun memutuskan untuk mendatangi si dukun. Ritual itu ditujukan agar sang pacar bisa kembali lagi pada Yuru, serta mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun temuan selanjutnya membuat polisi terkejut. Saat proses interogasi, si dukun mengatakan bahwa ritual itu ditujukan kepada seorang pria yang bernama Chen. Polisi yang sebelumnya menduga kalau ritual itu ditujukan kepada Huang pun tidak terbukti. Si dukun juga membawa foto serta data diri Chen yang jelas berbeda dengan Huang. Chen sendiri ternyata adalah kekasih Yuru yang sudah ia kenal sejak keduanya duduk di bangku sekolah. Karena satu dan lain hal, akhirnya Chen memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Di saat itulah Yuru tidak terima dan mendatangi si dukun. Pada akhirnya ritual tersebut pun dilakukan. Namun karena memang kebanyakan dari praktik dukun hanyalah sebuah akal-akalan, pada akhirnya ritual itu tetap tidak berhasil untuk menyelamatkan hubungan Chen dengan Yuru. Karena merasa kecewa dengan kegagalan ritual itu, Yuru pun meminta penjelasan kepada si dukun. Saat itu si dukun memberikan alasan yang sangat konyol. Ia beralasan saat ritual berlangsung, para dewa sudah datang. Namun, ritual itu akhirnya gagal karena para dewa tak mengetahui alamat spesifik dari Chen. Walau terdengar sangat konyol, entah mengapa Yuru percaya saja dengan alasan tersebut. Si dukun mulai merasa kalau Yuru merupakan target yang mudah untuk dibodohi. Ia kemudian memberikan alamat detektif Huang kepada Yuru agar ia dapat membantunya menemukan alamat detail dari Chen. Yuru pun menuruti perintah si dukun dan mendatangi kantor agensi detektif milik Huang. Namun siapa sangka saat pertama kali Yuru melihat detektif Huang, hatinya langsung bergetar. Padahal awalnya ia mendatangi Huang dengan niat untuk meminta bantuan menemukan detail alamat dari Chen, sang mantan pacar. Kini malah ia merasa jatuh cinta kepada Huang. Karena hal itu juga, pada akhirnya polisi mengeliminasi mantan pacar Yuru dari daftar orang yang dicurigai. Polisi kembali mengalihkan perhatian mereka kepada detektif Huang. Hasil investigasi terhadap Huang memperlihatkan kalau ia pernah menerima uang sejumlah 6 juta dolar Taiwan atau sekitar 3 miliar rupiah dari rekening milik Yuru. Ini tentu mengejutkan melihat bagaimana bisa mahasiswa seperti Yuru mentransfer uang dalam jumlah besar kepada Huang. Demi mendapatkan jawaban, pihak kepolisian akhirnya kembali memanggil Huang untuk proses interogasi. Polisi mulai menunjukkan fakta-fakta yang mereka temukan kepada Huang. Hal itu rupanya membuat Huang akhirnya mengaku kalau ia memang meminjam uang kepada Yuru untuk memulai bisnis baru. Namun ia sudah berjanji akan membayar semua hutang-hutangnya tersebut. Meski begitu, Huang tetap bersikeras menyangkal keterlibatannya dalam kasus hilangnya Yuru. Pada akhirnya, kasus hilangnya Yuru menemui jalan buntu. Namun sekitar 3 minggu kemudian, polisi mulai mendapatkan titik terang dari kasus ini.
Pihak kepolisian yang sebelumnya memeriksa akun email dari Yuru menemukan satu hal penting. Diketahui pada tanggal 27 April 2013, Yuru membeli tiket kereta api perjalanan ke kota Chiayi tepat 2 hari sebelum ia menghilang. Hal itu mengkonfirmasi panggilan telepon terakhir dilakukan Yuru sebelumnya. Selain itu, polisi melihat kalau panggilan telepon tersebut dilakukan di sekitar tempat di mana Huang tinggal. Dari petunjuk ini, hampir bisa dipastikan kalau memang Huang terlibat atas hilangnya Yuru selama ini. Maka dari itu, polisi pun menangkap Huang saat ia berada di rumahnya. Tidak ada perlawanan sama sekali ketika polisi menggelandang Huang ke kantor polisi. Setelah polisi menunjukkan berbagai bukti keterlibatan Huang dalam kasus hilangnya Yuru, Huang tak dapat lagi mengelak. Kali ini ia mengaku kalau dirinya telah membunuh Yuru dan membuang mayatnya di sebuah tempat terpencil. Huang memutuskan untuk mengakui perbuatannya karena ia sudah tak tahan lagi karena di setiap tidurnya arwah Yuru selalu mengganggunya. Selanjutnya di dalam ruangan interogasi, Huang mulai menceritakan motif apa yang membuat dirinya menghabisi Yuru. Seperti yang sebelumnya diketahui, Huang bisa berkenalan dengan Yuru karena si dukun yang memperkenalkan mereka. Awalnya Huang memang bersedia menolong Yuru tanpa imbalan apapun. Namun setelah beberapa kali mereka bertemu, nampaknya Huang mulai tertarik dengan paras cantik Yuru. Di sanalah niat buruk Huang bermula. Ia mengatakan agar proses ritual berjalan dengan lancar, Yuru harus menjalani semua persyaratan. Persyaratan pertama adalah Yuru harus terlebih dahulu menginap di tempat selain rumahnya sendiri. Selain itu, ia harus selalu ditemani oleh Huang. Tanpa ada rasa curiga, Yuru pun menuruti permintaan Huang dan mereka berdua menginap di sebuah motel. Di sana awalnya Huang meminta Yuru untuk meminum air suci darinya. Tanpa sepengetahuan Yuru, ternyata air suci tersebut sudah dicampur dengan obat tidur. Tak lama setelah itu, Yuru akhirnya tertidur pulas. Di sanalah Huang mulai melakukan aksinya. Ia melepas semua baju Yuru dan mengangkatnya menuju bathtub. Huang mulai melakukan ritual bejatnya dengan mencoret seluruh tubuh Yuru dengan tinta warna merah. Tak ketinggalan, Huang juga merekam kejadian itu dengan kamera miliknya untuk berjaga-jaga. Dalam semalam, proses ritual abal-abal itu akhirnya selesai. Entah kebetulan atau memang sudah takdir, sekitar 1 minggu kemudian, tiba-tiba Chen menghubungi Yuru. Hal ini membuat Yuru semakin percaya akan khasiat dari ritual si dukun. Namun kebahagiaan Yuru itu tidak bertahan lama karena ternyata Chen sengaja menemui Yuru hanya untuk mengatakan kalau mereka memang benar-benar tidak bisa bersama lagi. Tentu Yuru tak kuasa menahan amarahnya kepada Huang dan si dukun. Namun tanpa disangka, di saat kondisi Yuru begitu rapuh, Huang selalu ada di sampingnya untuk selalu menenangkan dirinya. Huang benar-benar memberikan seluruh perhatian kepada Yuru. Hati Yuru yang saat itu sangat sakit seakan langsung tersembuhkan dengan keberadaan Huang. Yuru menganggap Huang begitu dewasa dan bisa lebih bersikap bijaksana ketimbang Chen yang sudah ia kenal selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Perlahan Yuru mulai jatuh cinta kepada Huang. Perasaan cinta Yuru kepada Huang nyatanya terasa lebih dalam ketimbang cintanya kepada sang mantan. Namun Yuru tidak sadar jika saat itu dirinya terlalu naif. Setelah tahu kalau Yuru sudah mulai mencintai dirinya,
Huang mulai memanfaatkan Yuru. Ketika Huang meminta uang, Yuru selalu memberinya. Bahkan ketika Huang membutuhkan uang dengan jumlah besar untuk memulai bisnisnya, tanpa ragu, Yuru langsung menawarkan untuk menjual rumahnya. Awalnya Huang sangat senang memiliki kekasih seperti Yuru. Namun, lama-kelamaan hubungan Yuru dan Huang menjadi terlalu dekat. Yuru tak mau lagi ditinggal oleh Huang. Yuru juga mulai suka mengatur Huang dalam bersikap. Puncaknya, Yuru mulai menyarankan Huang untuk menceraikan sang istri dan hidup bersama dirinya. Huang berkilah jika hal itu tidak mungkin ia lakukan karena hubungannya dengan istrinya selama ini berjalan dengan baik. Rasa cemburu yang menyelimuti Yuru nampaknya membuat dirinya mulai berani untuk berbuat nekat. Saat itu Yuru mengancam akan mengungkap perselingkuhan Huang kepada istrinya. Mendapat tekanan yang begitu besar dari Yuru membuat Huang mulai tak dapat berpikir dengan jernih. Di momen itu, Huang merencanakan untuk melenyapkan Yuru. Di tanggal 27 April, Huang sengaja membelikan tiket kereta untuk Yuru menuju kota Chiayi. Saat itu Huang berjanji akan menemani Yuru untuk bersenang-senang di kota tersebut. Namun ketika Yuru sampai di kota Chiayi, Huang berkilah kalau nanti dirinya akan menyusul dan menyuruh seorang supir untuk menjemputnya di stasiun. Yuru pun bertemu dengan si supir dan akhirnya mereka menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Huang. Di tengah perjalanan, si supir memberikan air minum untuk Yuru. Menerima tawaran tersebut, Yuru tak ragu untuk langsung menenggak air pemberian si supir. Tanpa Yuru sadari, ternyata air minum itu sudah berisi obat tidur. Yuru kembali tak sadarkan diri sampai di tempat yang sudah mereka sepakati. Di sana Huang ternyata sudah menunggu kedatangan Yuru. Di momen itulah Huang langsung membunuh Yuru dengan cara menyambungkan tabung gas dengan nozzle. Kemudian setelah itu Huang menyemprotkan gas CO2 yang terdapat di dalam tabung gas tersebut ke mulut dan hidung Yuru. Tak lebih dari 10 menit kemudian, akhirnya Yuru pun meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Malam harinya, Huang langsung membawa mayat Yuru ke sebuah hutan lalu menguburnya. Ia pun kemudian memandu polisi untuk dapat menemukan jenazah Yuru. Atas pengakuan Huang itu, akhirnya ia pun ditahan oleh kepolisian distrik Xinjiang. Di bulan Oktober tahun 2014, Yuru pada akhirnya divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini sempat menjadi sorotan media dan masyarakat luas karena mereka menganggap Huang pantas untuk dihukum mati atas apa yang telah ia lakukan kepada Yuru.